nyawa di ujung tanduk pun mereka tetap ingat Allah, guys. Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is about Sastra. Yeay! Tepukannya mana nih, guys? Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch me today. Today we have one video to be reacted. It is coming from all of you. Thank you so much for these beautiful recommendations. And alhamdulillah hari ini kita reaksikan. Dan sebelum itu, sebelum kita memulai video reaction kita, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwasanya kemarin saya sudah membuat video tentang ATM Malaysia yang melantunkan sebuah nyanyian, sebuah lagu yang awalnya saya kaget. Kira-kira lagu apa ya? Ternyata itu lagu Asmaul Husna, 99 nama Allah. Masya Allah, dan video tersebut mendapat banyak sambutan hangat daripada kalian semua. Terima kasih banyak. Dan beberapa yang menonton adalah anggota ATM juga. Terima kasih banyak. Dan bahkan beberapa pencen ataupun bapak-bapak yang sudah pensiun yang merupakan bagian daripada ATM sebelumnya juga memberikan komentar di bawah. Seperti terima kasih banyak. Nah, saat itu kalau kalian masih ingat, saya memiliki sebuah pertanyaan nih, yaitu saya terkaget-kaget melihat logo daripada Tentara Darat Malaysia, Tentara Laut Malaysia, dan Tentara Udara Malaysia yang menggunakan lafaz Allah dan Muhammad di atasnya. What? It's something surprising. Seperti yang saya bilang di awal video tersebut, bahwasanya kalau di Indonesia logo-logo ataupun lafaz tersebut hanya bisa ditemukan di beberapa logo keagamaan. Contohnya mungkin Majelis Ulama Indonesia. Kemudian logo halal haram pun mungkin nggak ada ya, cuman tulisan Jawi halal seperti itu. Tapi surprisingnya lagi di sini PDRM juga memiliki lafaz Allah dan Muhammad di atasnya, dan itu di wrap atau dibungkus di dalam sebuah mahkota. It's beautiful gitu. Jadi di atasnya tuh the top of the logo itu ada sebuah mahkota, kemudian ada lafaz Allah di kanan dan di kirinya ada lafaz Muhammadnya. Wow, aku mendapatkan banyak informasi dari kolom komentar yang kalian tuliskan. Yes, itu adalah logo original, bukan logo yang hanya ditulis karena mau ada kegiatan keagamaan aja, tapi memang originalnya seperti itu. Setiap hari memang logonya seperti itu. Setelah aku cari-cari informasi dan aku mendapatkan beberapa informasi tentang logo daripada ATM Malaysia, mengapa harus ada lafaz Allah dan Muhammadnya. Yang pertama, Islam adalah agama resmi Persekutuan Malaysia. Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Islam ditetapkan sebagai agama persekutuan. Institusi kerajaan inti yang mencakup raja, polisi, dan tentara. Jadi, polisi dan tentara Malaysia itu merupakan institusi kerajaan inti, boleh dan sah menampilkan simbol Islam. Yang kedua, tentara dipandang bukan alat pertahanan, tapi juga pelindung kedaulatan negara dan agama. Ini yang beautiful banget, yang beda banget sama yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu kalau tentara itu merupakan alat daripada pemerintahan. Nah, jadi dia akan turut apapun kata pemerintahan. Walaupun mungkin keputusan daripada pemerintahan ataupun keputusan daripada penguasa itu bertolak belakang dengan keputusan agama, maka akan tetap diikuti keputusan daripada penguasa atau pemimpin tersebut, karena memang tentara yang ada di sini itu merupakan ataupun tunduk terhadap negara. Sedangkan di Malaysia, ATM ataupun tentaranya merupakan pelindung kedaulatan negara dan pelindung agama. Jadi tidak hanya kedaulatan negara yang dilindungi atau diperjuangkan, tetapi juga agama akan diperjuangkan oleh ATM ataupun PDRM. Alasan yang kedua adalah tradisi Kesultanan Melayu Islam. Jadi karena ATM mewarisi tradisi ketentaraan Kesultanan Melayu seperti Malaka, Johor, dan Riau. Panji Perang Melayu klasik sering menampilkan kalimat tauhid. Oh, jadi ini merupakan tradisi. Jadi dibawa dari dulu memang sudah seperti ini bentuknya, sudah seperti ini desainnya. Jadi ini bukan merupakan sebuah inovasi modern, melainkan ini adalah sebuah kelanjutan daripada sebuah sejarah dan dipertahankan hingga sekarang. Oke, beautiful. Alasan yang ketiga adalah makna teologis lafaz Allah dan Muhammad. Allah berarti kekuasaan tertinggi dan keadilan ilahi, dan Muhammad adalah teladan kepemimpinan, amanah, dan akhlaknya. Jadi artinya tentara tunduk pada Tuhan. Aku mau nangis di poin ini. Tentara tunduk pada Tuhan, bukan semata-mata pada senjata dan kekuasaan.
Aduh, it's so beautiful. I wish we could have that too gitu. Jadi tentara itu ketika mengambil keputusan itu tidak semata-mata fokus pada kekuasaan atau fokus pada pemerintahan, tapi juga dari sisi agama akan dipertimbangkan. Kenapa? Karena agama juga akan dilindungi oleh ATM ataupun laskar-laskar yang ada di Malaysia. Wow, subhanallah. Kemudian secara generalnya ada 5 poin atau kesimpulan singkatnya, yaitu Islam adalah agama resmi Malaysia. Nomor 2, warisan Kesultanan Melayu Islam. Dan yang ketiga, tentara diposisikan sebagai penjaga agama dan negara. Yang keempat adalah kesetiaan pada raja sebagai ketua agama. Ini poin bagus juga. Kenapa? Karena raja ataupun pemimpin itu adalah ketua agama. Means raja harus tahu hukum-hukum agama. Nah, itu beautiful banget. Sedangkan di Indonesia, beberapa pemerintah kami, beberapa orang daripada penguasa kami itu untuk mengucapkan lafaz seperti Nabi Muhammad SAW itu aja masih terbelit-belit. Kadang-kadang harus diucapkan berkali-kali. Kemudian yang kelima adalah digunakan dengan adab dan batasan ketat. Wow, betul banget. Aku inget banget kemarin salah satu komentar daripada teman-teman semua, bahkan daripada mantan ataupun pencen daripada ATM Malaysia mengatakan, sastra ketika saya nak masuk tandas atau ketika saya nak masuk bilik toilet, itu saya harus melepaskan topi saya, kemudian saya harus melepaskan bagian-bagian yang ada tulisan Allah dan lafaz Allah dan Muhammadnya sebelum saya masuk ke dalam tandas. Itu bagian daripada adab saya sebagai ATM untuk menjaga lafaz Allah dan Muhammad ini sebagai yang selalu dijaga. Subhanallah. Jadi bisa dibilang ini bukan hanya semata sebagai aksesoris saja guys, sebagai yang cantik-cantik, bikin bagus, bikin terlihat look good gitu, tapi memang ini merupakan ada nilainya dan menggunakannya dengan penuh adab dan rasa tanggung jawab. Oke, nah lanjutan daripada video tersebut, daripada ATM, berapa orang memberikan video rekomendasi dan video rekomendasinya akan kita reaksikan kali ini. Apa sih video rekomendasinya? Video rekomendasinya itu tentang sholat perang yang dilakukan oleh ATM Malaysia. Yes, ini adalah sholat perang. Aku juga nggak tahu sholat perang itu artinya apa. Apakah sholat saat berperang, atau saat mau perang, atau sholat memohon perlindungan kepada Allah, Allah kita mau perang, jadi sholat perang. Jadi everyone, without any further ado, ini adalah cara sholat ketika berperang. Sholat medan Angkatan Tentara Malaysia. Sholat medan, oke, sholat medan perang seperti Angkatan Tentara Malaysia. Seperti apa everyone? Here's the video. 1, 2, 3. Oke, bawa senjata. Oh, yang di belakang nggak ruku. Oh, di belakang tetap tengok-tengok. Ya, sebentar. Apabila imam ruku bersama imam satu saf di belakangnya, sekiranya 2 saf, atau ruku bersama-sama 2 saf di belakangnya sekiranya 4 saf. Oke, jadi ketika saf pertama ruku, saf berikutnya tak ruku, mereka tetap menoleh-noleh seperti itu guys. Oh, berarti ini sholat ketika perang. Subhanallah, saat perang pun mereka masih ingat untuk sholat guys. Subhanallah. La ilaha illallah. Saf yang satu lagi hendaklah berdiri mengawasi pergerakan musuh sehinggalah imam bangun untuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Subhanallah, jadi terlihat banget kolaborasinya ya. Jadi ketika saf pertama sujud, ruku dan sujud, jadi saf belakangnya yang senantiasa menjaga. Mungkin akan dilakukan secara bergantian seperti itu. Allahu Akbar, ya Allah. Subhanallah. Apabila imam dan mereka yang bersama imam bangun untuk rakaat kedua, maka hendaklah ruku pula saf yang mengawasi. Subhanallah. Ketika itu saf yang bersama imam pula mengawasi. Betul sekali. Ya Allah.
Jadi keteguhan iman para tentara ini luar biasa, subhanallah. Nyawa di ujung tanduk pun mereka tetap ingat Allah, guys. Imam ketika itu hendaklah memanjangkan bacaan sementara menunggu saf yang tadi bangun untuk rakaat kedua. Subhanallah, terbaik. Bagi rakaat kedua hendaklah saf yang pada rakaat pertama mengawasi mengikuti imam, manakala saf di belakang imam pula mengawasi. Oh, bergantian. Allahu Akbar. It's beautiful to see this. Dan saya beruntung melihat ini, Masya Allah. Apabila imam dan mengikutnya duduk tasyahud, maka barisan yang mengawasi hendaklah rukuk sehingga semuanya berada di dalam tasyahud bersama imam. It's beautiful. Luar biasa sekali. Subhanallah. Akhirnya semua makmum pada setiap saf memberi salam bersama imam. Subhanallah, subhanallah, wow, it's super beautiful banget guys. Dan aku tuh honest merasa sangat beruntung banget kalian rekomendasikan video ini sehingga aku mendapat pengetahuan baru. Aku nggak tahu ini tentang ini sebelumnya, tentang sholat perang. As I say before that, I thought that sholat perang itu, ya Allah saya mau perang, jadi berikan keselamatan jadi sholat perang. Sholat niat untuk perang, seperti itu. Seperti saatnya kita sholat tahiyatul masjid itu, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid itu. Sholat perang karena kita mau berperang gitu. Tapi tidak seperti ternyata sholat perang itu sholat 5 waktu yang dilakukan secara bersama-sama, tapi dengan cara tersendiri, prosedur tersendiri, yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Ini luar biasa banget. Aku sebagai orang Islam sangat bersyukur banget dan merasa Masya Allah, di agama Islam tuh bahkan ketika berperang pun diatur gitu. Cara kita sholat seperti apa, cara kita beribadah seperti apa, agar kita tetap dekat sama Allah dan tidak serta-merta kita meninggalkan dan melupakan Allah kita saat berperang gitu. Dan coba deh kita lihat beberapa komentar daripada orang ya, netizen Malaysia nih pasti banyak nih, coba kita lihat. Saya bukan Islam tapi terima kasih atas menjaga kedaulatan dan keamanan Malaysia. Cita-cita saya ingin menjadi tentara Malaysia. Aduh, it's beautiful, toleransinya beautiful, luar biasa banget. Dengan nama yang Maha Esa, Pengampun dan Maha Pengasih, panjangkanlah umur mereka, teguhkanlah iman mereka, kuatkanlah semangat mereka, jadikan mereka para syuhadamu ya Allah untuk menjaga agama dan tanah air. Hanya doa yang mampu kami hulurkan kepada mereka. Hidup tak tergapai, mati tak tercapai. Allahu Akbar. Beautiful. I'm ashamed of myself. They are on duty and not rushing the salah. I need to improve myself and not to rush salah. Betul sekali, betul sekali. Ini menampar kita juga sih, kita yang kerjanya cuman begini-begini aja, hidup nyaman, damai gitu, tapi kadang-kadang mikir sholat itu ntar-ntar dulu deh, nanti-nanti aja dulu. Ya Allah, alhamdulillah hati yang terbaik. Terima kasih, jaga keselamatan kami dan negara, semoga dipelihara dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, amazing. Tahniah our heroes, may Allah grant with Jannatul A'la al-Firdaus. Subhanallah. Jadi guys, ternyata untuk menjadi tentara itu perihal ataupun lebih banyak hal yang harus mereka tahu dibanding kita sebagai rakyat biasa seperti ini. Kita harus tahu hanya apa, sholat 5 waktu, sholat ke masjid, sholat di rumah, oke. Sedangkan mereka harus banyak lebih tahu informasi tentang hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui.
Ternyata untuk sholat pun mereka harus ada tata caranya sendiri. They need to learn more things about that. Jadi luar biasa banget ya. Ini merupakan bukti bahwasanya benar-benar ATM ataupun tentara Malaysia itu selain melindungi negara, mereka juga melindungi agama dan melindungi diri mereka. Itu super beautiful guys. Jadi wow, semakin salut kepada mereka yang memilih untuk mendedikasikan diri dan mendedikasikan hidup mereka untuk menjadi tentara. Karena tanggung jawab mereka luar biasa. Tanggung jawab mereka tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tanggung jawab mereka tidak hanya untuk negara mereka, tapi tanggung jawab mereka juga besar untuk agama mereka. Kenapa? Karena mereka adalah pelindung agama. Allah, luar biasa banget. It's so inspiring to see this video, and thank you so much for all this beautiful recommendation guys. And that's all. Thank you so much. Hopefully that you find this really good, yeah, because I do find this really good. And if you find this really good, don't forget to hit thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit like button and subscribe. Thank you so much. Malaysia boleh, ATM boleh, Indonesia bisa. Bye everyone. Assalamualaikum.